Bang? Ya ini gimana di anggota DPR kita ya, karena orang lapor ke polisi, dibuat BAP ya, kalau tahu dicari habis itu aja, nggak bisa tahu wajah si korban di mana, nggak ada pengumuman, nggak ada di medsos. Apakah tidak sebaiknya DPR segera mewajibkan harus ada seperti itu di kepolisian? Ya, itu usulan yang baik ya Bang Hotman. Ya. Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga TPKS misalnya, kalau kita lihat dari secara norma hukumnya undang-undang itu sudah cukup kuat. Ya. Cuma mungkin dalam sanksinya udah cukup berat. Ya, implementasinya yang memang salah satu yang tadi Bang sampaikan ya, bahwa bagaimana kita bisa mensosialisasikan itu, dan bahkan kalau kita melihat negara-negara seperti Amerika itu sudah punya namanya Amber Alert. Ya. Ya, jadi saya kira dengan kejadian kita yang terus meningkat ya, kalau kita melihat ini seperti puncak gunung es dari yang kita temukan sekarang, rasa-rasanya sudah baik juga kalau kita bisa punya seperti Amber Alert seperti itu, peringatan, sehingga begitu kejadian di satu titik, seluruh Indonesia kita sudah bisa bergerak dan menjadi CCTV hidup seperti itu, Bang. Saya kira itu juga salah satu, selain dari apa yang tadi Abang sampaikan, kita bisa menempel foto-foto di tempat-tempat keramaian. Iya, biasanya kan kalau video-video lucu-lucu bisa sebentar viral, langsung jutaan orang nonton, ya kan? Ya. Sedangkan yang penculikan itu tidak pernah ada di medsos ya, hampir tidak ada ya. Kalau dibilang ada, saya sering juga melihat, Bang. Ya. Makanya terlihat di sana dari CCTV. Nah, di situ terlihat bahwa baik juga kalau kita punya banyak CCTV, paling tidak bisa kita mengidentifikasi pelakunya tadi. Seperti itu. Dan kalau saya melihat beberapa di medsos melalui rekaman CCTV tadi, seperti itu, Bang. Tapi mungkin perlu apa ya? Ibu sebagai wakil rakyat nih, ini 221 penculikan hanya dalam tahun ini. Ini gejala apa nih Bu? Gejala kelaparan atau gejala ekonomi atau gejala apa nih Bu? Ya, mungkin dari Bu Hanifah ya yang lebih memperdalam ini, Bang. Kalau kami mungkin lebih kepada fungsi kami sebagai anggota DPR RI, baik itu mulai dari fungsi legislasi, anggaran, dan kemudian pengawasan. Nah, dalam hal ini dikuatkan mungkin di sana. Kalau ada yang perlu kita revisi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak itu udah dari tahun 2014 ya. Jadi mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan sekarang yang sudah masuk ke dalam era digital seperti itu. Jadi kami lebih kepada peraturannya, kemudian anggarannya, penguatan anggaran untuk beberapa hal yang diperlukan di dalam mulai dari preventif sampai dengan nantinya adalah perlindungan anak tersebut pada saat setelah ditemukan ya trauma-trauma yang terjadi. Ya gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.